Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru peserta Pretest PPG Guru SD, khususnya guru kelas. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penghargaan dan hukuman untuk peserta didik pada pembelajaran. Nah, Bapak Ibu guru, perlu saya garis bawahi, perlu saya disclaimer bahwa di sini kita belajar bersama-sama untuk kita mencapai pemahaman yang sama juga ya. Oke, pembahasan serta soal yang akan saya berikan nanti merupakan itu saya sesuaikan dengan kisi-kisi pada tahun 2022 ini, yaitu terkait dengan pretest PPG Guru SD. Baik, sekarang kita lihat dulu. Nah, di sini saya sangat berterima kasih telah memberikan komentar, kemudian ada juga masukan. Nah, di sini ada komentar dari Filonevar 85. Dia mengucapkan banyak terima kasih. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih juga telah menonton video saya dan menyukai video saya. Tadi aku udah ujian soal yang kakak kasih banyak yang keluar. Nah, ini merupakan suatu kebanggaan terhadap saya, berarti soal-soal yang saya berikan, kemudian pembahasan-pembahasan yang berikan itu bisa bermanfaat untuk Filonevar. Saya ucapkan banyak terima kasih ya. Oke, kembali lagi kita akan lihat dulu kisi-kisi. Nah, di sini ada kisi-kisi sikap disiplin. Di indikator soalnya, memberikan penghargaan atau hukuman kepada peserta didik sesuai tata tertib sekolah dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, nanti kita akan diminta untuk menjawab entah itu tentang hukuman atau penghargaan yang sesuai saat kita membimbing siswa kita untuk melatih mereka tertib, misalkan mengerjakan tugas, itu perlu kita berikan hukuman atau penghargaan. Kapan kita memberikan penghargaan dan kapan kita memberikan hukuman. Inilah yang diminta oleh soal. Nah, sebelum kita ke soal, kita akan bahas dulu mengenai penghargaan dan hukuman. Pertama kita bahas adalah penghargaan. Penghargaan atau biasa disebut reward merupakan alat pendidikan yang menyenangkan. Reward juga dapat menjadi pendorong atau motivasi bagi siswa untuk belajar lebih baik lagi. Contoh konkret reward yaitu seperti pujian yang mendidik, misalkan kita memuji siswa kita, bagus sekali ini, luar biasa, pintar, cerdas, atau kita kasih jempol saja. Nah, itu merupakan bentuk reward atau penghargaan kepada siswa kita. Kemudian dengan memberi hadiah juga bisa, mendoakan dan menepuk pundak. Oke. Sambil menepuk pundak, kita katakan sesuatu yang bisa memberikan motivasi kepada siswa kita. Itu adalah bentuk penghargaan. Seorang guru hendaknya merespon apa yang dilakukan siswa dengan memberi pujian yang mendidik. Nah, memberi pujian yang mendidik. Nah, misalkan kamu cerdas sekali, kamu sangat luar biasa, pasti kamu rajin belajar. Nah, itu merupakan respon yang baik bagi peserta didik. Nah, respon yang baik itu merupakan bentuk dari reward. Kemudian memberi hadiah, mendoakan, menepuk pundak apabila siswa telah melakukan sesuatu yang baik atau telah berhasil mencapai sebuah tahapan perkembangan tertentu atau tercapainya sebuah target. Nah, jadi intinya bahwa penghargaan itu adalah sesuatu hal yang bisa memotivasi siswa untuk lebih giat lagi dalam belajar. Kemudian kita bahas tentang hukuman atau punishment. Adalah usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang benar, bukan praktik hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas. Nah, hukuman itu fungsinya adalah mendorong siswa agar lebih disiplin, lebih baik lagi. Itu arti hukuman yang bermakna. Bukan untuk memasung atau bukan untuk rasa benci dari guru, bukan hal itu yang namanya hukuman. Tetapi hukuman itu kan berasal dari hakim. Hakim itu kan artinya adalah sesuatu kebijaksanaan. Maka hukuman itu harus bijaksana, memiliki makna.
Melainkan hukuman yang dilakukan harus bersifat pedagogis, yaitu untuk memperbaiki dan mendidik ke arah yang lebih baik. Nah, hukuman ini bersifat pedagogis yang bisa memperbaiki dan mendidik ke arah yang lebih baik. Itu kata Fajar pada bukunya tahun 2005 di halaman 202. Berdasarkan pengertian di atas, punishment yang diberikan bukan untuk balas dendam, ya. Nah, di sini kita garis bawahi, punishment atau hukuman itu diberikan bukan untuk balas dendam, ya. Ini kita garis bawahi. Melainkan untuk memperbaiki tingkah laku siswa yang kurang baik ke arah yang lebih baik dan dapat memberikan motivasi belajar siswa. Ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, bagaimana apa sih contoh konkret punishment yang bisa kita berikan kepada siswa kita? Nah, di sini ada contoh konkret punishment yaitu seperti menasehati, memberikan arahan, melarang melakukan sesuatu, menegur, membentak, memukul tidak keras, bahkan meminta wali murid memberi sanksi. Oke, seperti ini merupakan punishment atau hukuman. Nah, sekarang kita akan menjawab soal yang pertama. Pujian yang diberikan kepada siswa merupakan salah satu bentuk penghargaan yang apabila diberikan secara tepat akan berpengaruh positif. Pengaruh positif yang dimaksud adalah di sini titik ya. Lupa saya kasih tanda titik di sini. Nah, kita akan memberikan suatu penghargaan yang tepat agar memiliki pengaruh positif. Nah, apa sih maksud dari pengaruh positif tersebut? Oke, apakah yang A, membantu siswa melakukan introspeksi diri, B, menjadi siswa untuk tidak merendah diri, C, membantu siswa mengabaikan kekurangannya, D, menyemangati siswa untuk berusaha lebih giat, E, membantu siswa mengenali kemampuan dirinya. Nah, tadi diterangkan bahwa penghargaan itu atau reward itu merupakan sesuatu yang bisa memotivasi siswa untuk lebih baik lagi dalam belajar. Ya, motivasi itu kan sama artinya dengan menyemangati. Oke. Jadi, jawaban yang benar adalah yang D. Kenapa A salah? Karena fungsi dari penghargaan itu adalah apa tadi? Yaitu memotivasi lebih baik lagi, bukan untuk introspeksi diri. Nah, kalau introspeksi diri itu ia melihat dirinya itu seperti apa. Kemudian menjadi siswa untuk tidak merendah hati juga ini bukan. Kemudian membantu siswa mengabaikan kekurangannya ini juga bukan. Yang E, membantu siswa mengenali kemampuan dirinya ini juga bukan. Soal yang kedua, seorang guru memberikan hukuman kepada siswa yang tidak menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Guru memberi teguran kepada siswa yang tidak menyelesaikan tugasnya. Maka, dalam pemberian hukuman tersebut yang harus diperhatikan adalah, nah, di sini ada seorang siswa yang tidak menyelesaikan tugasnya. Berarti kalau dia tidak menyelesaikan tugasnya, maka siswa ini malas. Malas itu tidak disiplin. Nah, oleh karena itu kita harus berikan dia hukuman yang bisa memberikan arahan agar ia lebih disiplin. Nah, maka di sini guru memberikan hukuman dengan teguran. Nah, teguran ini juga merupakan hukuman ya. Maka teguran ini atau hukuman ini hal yang harus kita perhatikan itu seperti apa? Teguran itu berfungsi untuk apa? Jangan sampai teguran untuk mempermalukan, jangan sampai ya. Tetapi teguran itu bisa untuk memberikan arahan perbaikan, kemudian memberikan larangan terhadap sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi manakah jawaban yang benar? Apakah yang A, menakuti siswa? Nah, jangan sampai kita hukum siswa itu untuk menakut-nakuti. Jangan ya. Ini tidak benar. Kemudian yang B, membuat siswa takut pada guru. Nah, ini juga tidak baik. Jangan sampai siswa kita itu takut terhadap diri kita. Itu tidak boleh kita lakukan. Kemudian yang C, memberi arahan.
Nah, ini juga merupakan makna dari pemberian hukuman. Ya, jadi yang C kita simpan, kemudian yang D menghukum karena benci. Nah, ini tidak boleh. Jangan sampai kita menghukum siswa kita dengan kebencian yang ada dalam diri kita. Tetapi kita menghukum siswa kita harus memberikan suatu yang bermakna, yaitu memberikan arahan di sini ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, soal berikutnya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Hukuman yang dilakukan secara bersifat pedagogis untuk mengancam siswa agar takut pada guru, untuk memperbaiki dan mendidik ke arah yang lebih baik, dapat memberikan motivasi kepada siswa, membuat siswa tidak berani berkomunikasi dengan guru. Oke. Nah, di sini pernyataan di atas yang sesuai dengan pemberian hukuman kepada siswa pada pembelajaran adalah. Nah, coba kita identifikasi satu persatu. Yang pertama, hukuman yang dilakukan harus bersifat pedagogis ya, ini benar ya. Karena tadi kita udah belajar bahwa hukuman itu harus bersifat pedagogis atau mendidik. Kemudian, untuk mengancam siswa agar takut pada guru, ini tidak. Ini bukan makna dari hukuman. Hukuman itu harus memberikan arahan agar siswa itu menjadi disiplin. Jangan sampai hukuman itu diberikan untuk mengancam siswa. Kemudian untuk memperbaiki dan mendidik ke arah yang lebih baik, ya ini kita simpan, ini betul. Karena fungsi hukuman adalah memperbaiki dan mendidik ke arah yang lebih baik. Kemudian yang 4, dapat memberikan motivasi. Ya, ini juga hukuman itu juga harus memberikan motivasi agar mereka lebih baik lagi. Yang kelima, membuat siswa tidak berani berkomunikasi dengan guru. Nah, ini salah. Jangan sampai ini terjadi. Nanti siswa kita tidak memahami, terus karena dia takut kepada kita, dia tidak berani memberanikan diri untuk bertanya kepada gurunya. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang 134. 134 berada di mana? 134 berada di C. Jadi jawaban yang benar di sini adalah yang C. Oke, Bapak Ibu Guru, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga ini bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman baru mengenai hukuman dan penghargaan. Sekian, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.